Assalamualaikum. Halo. Kenalin, aku Norita Nov. Teman-teman bisa panggil aku Nua dan ini adalah vlog pertama. Dan di vlog pertama ini aku mau cerita tentang pengalamanku keguguran kemarin. Ini kejadiannya udah lumayan lama, hampir 3 tahun yang lalu, dan aku masih inget banget itu bertepatan sama hari jadi hari HUT TNI Indonesia, bertepatan tanggal 5 Oktober 2017. Itu adalah hari dimana aku kuret di kehamilan aku yang hampir 12 minggu. Jadi aku cerita seperti ini bertujuan supaya teman-teman bisa mengambil pembelajarannya, bisa mengambil hikmahnya juga. Di samping aku sendiri juga belajar dari pengalaman-pengalamanku yang kemarin. Kenapa kok aku bisa keguguran, kemudian kenapa aku nggak ngeh kalau lagi hamil, lebih aware lagi sama tubuh kita, sama kondisi kesehatan kita gitu. Dan alhamdulillah aku juga udah punya baby sekarang 1 tahun semenjak aku kuret. Aku hamil lagi, itu sempat nunda juga sih, sempat nunda 1 tahun. Di samping aku mau memulihkan rahim dulu biar lebih sehat dan juga menyelesaikan studiku yang masih kepending kemarin. Alhamdulillah 1 tahun setelah kuret aku hamil lagi dan kehamilanku sehat sampai aku melahirkan baby yang cantik, alhamdulillah, yang lucu, yang sehat juga. Dan sekarang usianya mau 1 tahun. Oke. Jadi cerita ini tuh berawal dari, sebetulnya gini, aku nikah itu tahun 2017 bulan Juni. Nah, antara akad nikah dan juga resepsi itu pisah sekitar 2 bulan. Di samping karena aku dan suami emang komitmen mau nabung dulu dan mau apa-apa kita kerjakan berdua bareng, mau dari ngurusin vendornya, ngurusin cateringnya, atau ngurusin makanannya, gerabah-gerabahnya. Nah, dan di situ seharusnya mulai bulan aku nikah 29 Juni 2017. Akad nikahnya aja dan kita mengadakan resepsi 2 bulan setelah itu, ya tanggal 27 Agustus 2017. Selisihnya 2 bulan. Dan di situ sebetulnya keluarga, kerabat dekat, teman-teman udah pada notice sih, udah pada bilang kalau mending jangan isi dulu ya, ditunda dulu sampai setelah resepsi gitu. Takutnya nanti resepsi kecapean lah, nggak fit lah badannya gitu. Aku sama suami setuju sebetulnya. Cuman ya itu tadi, sebaik-baiknya manusia berencana, tetap Allah lah di atas segalanya. Tetap Allah yang menentukan ya. Itu terjadi sama aku. Dan dengan kepolosan kita berdua, dengan kebodohan kita berdua, kita itu kurang aware, juga kurang tahu kalau ini ternyata udah ada isinya, udah hamil, nggak tahu dong. Jadi waktu bulan pertama, alhamdulillah udah kita berhasil nunda nih. Aku akhirnya dapet head di bulan Juli. Juni kan nikah, Juli dapet head. Nah, setelah Juli ini aku merasa aman nih, udah dapet menstruasi setelah nikah, oke deh, aman gitu. Dan karena merasa aman, merasa kita sehat-sehat semua, aku sama suami ribet lah itu kan, Juli ke Agustus tinggal 1 bulan lagi untuk ngurusin segala tetek bengek pernikahan, segala tetek bengek resepsi. Ya itu tadi, aku berdua sama suami bener-bener berdua riwa-riwi sampai ambil souvenir aku sama suami. Selain ambil souvenir, kita nyiapin vendornya, dan kebetulan kan rumah kita di desa, di kampung, dan kita nggak nyewa gedung buat acara resepsi karena kita memanfaatkan lahan depan rumah yang alhamdulillah lumayan luas. Jadi semuanya kayak catering itu nggak dari pihak cateringnya tapi dimasak di rumah. Otomatis kita harus pinjam gerabahnya, pinjam piring-piringnya, bla bla bla, semuanya dilakuin di rumah. Dan kalau di rumah itu kan rame, nggak mungkin kan aku layah-layah gitu sementara yang lain
riweh, otomatis aku ikutan nggak ya cuman kayak ngelipat kertas buat souvenir atau buat tempat makan bla bla bla, pokoknya aku ikut lah semuanya, ikut andil di situ. Sampai kita keluar kota juga, itu bener-bener riwahnya minta ampun, kita bener-bener switch dari satu kota ke kota lain, dan nggak ngeh kalau ternyata itu aku udah hamil, nggak, bener-bener nggak tahu. Di situ waktu aku pertama nyadarin kalau aku udah hamil itu sekitar Agustus, beberapa hari sebelum resepsi. Jadi sebelum aku tes itu ngerasa badan capek, bener-bener capeknya itu nggak kayak capek biasa gitu. Aku cuman berpikir positif kalau itu kecapean karena ngurusin resepsi, karena emang nggak ini ya, nggak bisa dipungkiri kalau ngurus resepsi itu bener-bener katanya menguras waktu, pikiran, juga emosi. Nah di situ aku juga super sensitif sekali, kayak mau kayak PMS hari-hari awal gitu loh, super sensitif, apa-apa dibawa ke hati, baper banget gitu. Sampai akhirnya satu minggu kali ya, 1 minggu sebelum resepsi keluar flek. Nah ini dia, keluar flek yang aku kira itu adalah tanda awal mau menstruasi, karena emang udah tanggalnya. Enggak deh, sebetulnya tanggal menstruasi itu adalah tanggal awal, tanggal muda. Ini sampai ke belakang kok enggak mens gitu, kok enggak keluar haid juga. Aku mikirnya positif, mungkin kecapean jadinya mundur, karena kan emang kayak gitu ya, periodnya bisa mundur kalau kita kecapean, ada banyak pikiran gitu. Aku buat bed rest dulu seminggu sebelum resepsi. Itu di rumah udah riuh, tapi aku tetap di kamar, coba deh aku istirahat dulu sambil ini. Biasanya habis itu kan dilep ya, habis itu kan biasanya dilep, jadi aku mau off dulu deh dari kegiatan rumah, domestik semuanya gitu. Setelah itu yang anehnya besoknya kok nggak keluar lagi, udah dipakai istirahat biasanya deres. Habis flek hari pertama biasanya habis PMS ku deres, ini kok nggak ada darah keluar sama sekali, kok bersih gitu. Sampai nggak wajar ini. Sebenarnya udah banyak tanda sih ya, kayak mual, terus nggak mau makan, bau apapun itu pusing, terus emosi gitu ya, morning sickness lah ya, tambah ini flek lagi tuh. Aku takut kan, akhirnya beli test pack dan dites positif dong. Di situ antara seneng, alhamdulillah dikasih amanah cepet, juga berasa kayak aduh ini gimana, terus acaranya tinggal beberapa hari. Tapi waktu aku cerita ke suami, beliau juga kaget, ya juga seneng juga, cuman mikirnya kuat gak ya dia gitu. Acaranya lumayan lama loh, dan pakai high heels loh, aku pakai kemben loh. Tapi itu aku sama suami belum bilang ke siapa-siapa, termasuk ke keluarga, takutnya nanti malah nggak boleh ini ono, maksudnya banyak pantangan gitu, sedangkan kita maunya masih terus ngurusin event ini, masih terus ngurusin resepsi ini sesuai mau kita, karena suami termasuk orang yang perfeksionis. Kemudian suami waktu itu bilang kalau gimana kalau nanti periksanya 2 hari setelah hari resepsi. Otomatis aku bilang oh, oke deh, boleh gitu. Setelah itu tibalah hari H, the day. Nah di hari H resepsi itu ampun-ampunan rasanya itu kan, ampun-ampunan banget, kayak gimana sih, capek, rasanya capek, letih, pucet, cuman kan ketutup make up, terus seharian berdiri nyalamin para tamu sampai malam, ngobrol duduk juga lama, nggak bisa selonjoran, bingung kan. Akhirnya 2 hari setelah resepsi itu alhamdulillah udah mendingan rasa capeknya. Nah oh iya, 1 hari setelah resepsi itu aku flek lagi, jadi 1 minggu sebelum resepsi
Kemudian 1 hari besoknya setelah resepsi aku flek lagi. Hari +2 aku ke aku bidan, dan di bidan itu diraba, dicek usianya udah 7 minggu, 7 mau 8 minggu, otomatis udah 8 minggu dong dia, udah 2 bulan dong dia di perut aku, dan aku nggak ngerasa sama sekali kalau lagi hamil, atau lebih tepatnya kurang peka gitu, kurang aware lah ya sama kondisi tubuh, perubahan tubuh itu kurang aware banget. Kemudian setelah dicek, bidannya bilang, wah ini tegang banget mbak, belum, ini udah teraba, cuman dia kayak lemah gitu, terus dia tegang banget, kayaknya kecapean. Pulang dari situ aku dikasih penguat kandungan sama dikasih vitamin penambah darah, suplemen biar lahap makannya, dan aku bed rest di situ, bed rest seminggu. Nah, after bed rest seminggu itu masih ada kegiatan yang lain dong, karena kan di kampung otomatis yang namanya pengantin baru kalau nggak ke saudara-saudara untuk memperkenalkan untuk perkenalkan istrinya, perkenalkan suaminya tuh kayak ada yang kurang. Otomatis aku sama suami ke rumah saudara-saudara dengan kondisi aku yang lagi hamil sambil meminta doa restu mereka. Jadi seminggu setelah bed rest aku ngerasa oh better banget ini, udah enakan. Akhirnya kita pakai motor ke rumah saudara-saudara yang nggak begitu jauh sambil minta doa restu atas pernikahan, minta doa-doa, juga minta doanya untuk si jabang bayi yang ada di perut yang usianya udah 2 bulan gitu. Mereka semua shock, wah udah isi ya, cepet ya gitu. Wah berarti waktu resepsi udah isi ya gitu-gitu. Nah di situ pulang dari situ capek, flek lagi. Terus aku mikir dong, apa ini kandunganku lemah atau gimana, atau emang akunya aja yang kebanyakan tingkah gitu. Aku minum, yang awalnya minum penguat itu 1 kali sehari, aku minumnya 2 kali sehari. Suplemen darah tambah darah itu yang harusnya 1 kali sehari, aku minum 2 kali sehari. Sampai alhamdulillah kandungan itu aman-aman aja, sampai ketika usia kandungan udah 11 minggu lebih 4 hari, jadi 3 bulan kurang 3 hari. Itu aku ngerasa capek, secapek-capeknya, nggak tahu kenapa, padahal sebelum-sebelumnya selama 1 bulan kemarin tuh udah enakan. Itu ngerasa capek, secapek-capeknya. Oh aku inget, waktu itu lagi bantuin ibu buat nyuci baju, dan aku nggak tahu kalau ternyata kita nggak boleh nyuci baju yang berat-berat, apalagi angkat berat, nggak boleh. Ini buat teman-teman ya, kalau emang rasa kandungannya masih muda, di bawah 14 minggu, 12 minggu, dan rasa tubuhnya nggak begitu fit, jangan dipaksakan ya. Kayak aku sok-sokan kuat tapi ternyata yang di dalam sini nggak kuat gitu, kasihan kan. Jadi sehabis aku angkat-angkat bak buat nyuci, aku kan nyucinya manual ya, nggak pakai mesin cuci, itu malamnya mules, bener-bener mules, sakit, ngeflek seharian sampai besoknya, semalaman sampai besoknya masih ngeflek dong. Akhirnya aku bawa ke dokter, ke bidan dulu. Aku bawa ke bidan, dia cuma senyum aja sambil bilang, iya hati-hati ya mbak, soalnya ini terancam keguguran gitu. Aku shock dong sama suami, terancam keguguran, ya kah gitu. Aku dikasih tes pack lagi, aku sana jam 5 sore, disuruh nunggu sampai besok jam 11 pagi. Kalau ternyata darahnya nggak berhenti keluar, aku langsung disuruh ke dokter kandungan buat observasi lebih lanjut gitu. Dan aku nunggu, selama nunggu itu sakitnya kayak waktu itu nggak ngerti ya pengalaman, nggak punya pengalaman kontraksi seperti apa, tapi yang jelas kayak rasanya PMS hari pertama cuman berkali-kali lipat seperti kontraksi, cuman yang level kecilnya gitu. Sakit melilit,
itu sampai akhirnya darah yang keluar lumayan banyak. Dan disinilah kejadian itu berawal. Jadi itu aku pakai tidur. Kata bidannya sih lebih enakan miring ya, suruh miring aja biar nggak terlalu sakit. Nah waktu miring itu rasanya sakit hingga nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa tidur, suamiku juga bingung. Di belakang itu punggungku udah mulai dielus-elus sambil diselawatin, didoain itu baik-baik, semoga bayi sama akunya baik-baik. Waktu itu sebetulnya belum kepikiran buat ngegugurin, belum kepikiran kalau dia udah mau jatuh gitu, belum kepikiran, bisanya dipertahanin gitu. Tapi kok makin lama rasanya makin meningkat ya ini ya, semakin meningkat, semakin sakit, sampai akhirnya aku nggak kuat. Subuh, inget banget subuh itu aku tanya, Mas ini aku boleh sholat nggak? Terus suamiku bilang kalau emang keluarnya terus mending nggak usah, itu kan najis, darah najis termasuknya, entah itu darah head, darah flat, atau darah ibaratnya kalau emang udah jatuh itu darah nifas, udah nggak usah sholat. Oke, aku nggak sholat waktu itu, nunggu beliau sholat. Beliau janji habis sholat nggak usah nunggu siang, kita langsung ke bidan aja ya. Oke, nah sambil nunggu beliau sholat subuh itu melilitnya minta ampun, udah lumayan banyak. Itu aku ke kamar mandi buat buang air kan, buat air kecil. Waktu buang air kecil itu bebarengan sama aku habis berdiri terus jongkok buat pipis, itu dari jalan lahir keluar jaringan kayak ati ayam gitu, sebesar ini dan rasanya kayak brol gitu, kayak ada sesuatu yang keluar dari tubuh gitu, brol gitu. Pas shock dong aku waktu nyiram di lantainya, shock gede banget. Terus aku teriak, Mas gitu kan. Terus beliau datang dan bingung kenapa. Sok kasih tunjuk dia, tuh lihat ada jaringan. Dia juga bingung, kaget, akhirnya mau nggak mau kasih tahu orang tua keadaannya gimana. Dan kebetulan orang tua ibu itu juga pernah keguguran dan udah pernah keguguran dan kurat, otomatis udah ada pengalaman ya. Dan di situ aku ditenangin ya, intinya tenangin, ya udah Dok, dikurat aja ya biar bersih, itu pun kalau dipertahanin nggak bakal bagus jadinya, diikhlasin ya gitu. Coba rasanya tuh apa ya, kayak nelangsa, takut, sedih, marah jadi satu, marah ke diriku sendiri lebih tepatnya, kenapa nggak bisa jaga, sedih karena ini kan baru pertama, anak pertama, kemudian takutnya lebih ke kuretnya nanti diapain gitu. Nah di situ akhirnya hari itu juga aku ke dokter, nggak ke bidan lagi, aku ke dokter spesialis. Dan selama perjalanan tuh darah keluar terus, masih keluar terus sampai nahan perut, sakit banget. Cuman bisa sholawat doa istighfar gitu, mohon ampun, mungkin aku banyak salah jadinya kayak diingetin lagi sama Tuhan gitu. Akhirnya aku nyampe di sana, dicek di USG, dan dokternya bilang ini udah luruh Bu, tinggal tersisa plasentanya aja, jadi kalau bisa malam ini juga dikuret ya. Wow, malam itu juga dikuret. Terus aku tanya dong, kira-kira kalau keluar sendiri bisa nggak Dok? Karena jujur aku tuh takut jarum, takut pisau, takut segala macam. Aku nggak pernah diinfus seumur hidup. Selama 24 tahun, 24 tahun aku hidup waktu itu nggak pernah diinfus, nggak pernah kena jarum, kecuali imunisasi ya waktu kecil. Itu rasanya kayak sedih. Dan
Ya beliau bilang ya nanti nggak bakal bersih, nanti bakal jadi penyakit, bakal jadi kista, dijelasin lah bla bla bla, nanti efeknya jangka panjang jelek, kalau mau hamil lagi nanti kasihan janinnya yang baru bla 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 gitu. Akhirnya mau nggak mau Bismillah kuret. Dramanya di sini nih, dramanya sebelum kuret itu aku jalan mau pipis kan, mau pipis dari kamar ke kamar mandi. Kebetulan jaraknya lumayan jauh, beberapa langkah, ya banyak langkah lah, lumayan jauh lah. Dan itu udah rasanya udah sakit, udah nahan sakit karena jaringannya keluar terus lumayan banyak, kayak main seri pertama cuman kayak berapa kali lipatnya gitu, keluar banyak terus. Dan waktu mau melangkah, mau berdiri, jadi tiap aku berdiri itu darah kayak, sorry ya, darah itu kayak ngucur gitu, tiap berdiri ngucur, pindah posisi ngucur gitu. Itu drama banget. Akhirnya aku cuma bisa duduk, terus aku bilang, terus aku gimana ini pipisnya, bilang ke suami gitu. Ya udah, suami bilang aku tuntun deh gitu, dituntun sama beliau. Nah waktu dituntun tuh dia ngalir dari ini, dari selangkangan ke betis. Ya Allah, rasanya kayak aduh kok kayak sakit apa gitu ya. Ibu mertua sih liatnya ya sambil kasihan gitu, sambil bilang ya Allah, eh, sabar ya nak, sabar ya nduk gitu, sakit ya gitu. Ditanya sakit banget ya, aku cuma bisa ngaku iya bu. Terus beliau bilang iya, tapi nanti kalau habis dikuret bersih enak kok, nggak sakit lagi, sehat lagi. Udah, ayo siap-siap yuk gitu. Jadi setelah itu aku siap-siap jam 7 berangkat ke rumah sakit. Nah di sana diobservasi sama bidannya. Sebetulnya harusnya aku puasa dulu 6 jam sebelum kuret, buat ngosongin perut sama pokoknya buat bersihin badan dulu lah. Tapi alhamdulillah karena jaringannya hampir semuanya keluar, cuman tersisa plasentanya aja yang masih nempel, jadi aku nggak perlu puasa dulu, udah bisa langsung tindakan. Nah ini adalah foto aku sewaktu lagi beberapa jam sebelum aku kuret di UGD. Kemudian sekitar jam 10 aku dipindah ke ruang tindakan buat proses kuret. Yang aku bayangin itu bakal dibedah, bakal macam-macam, ternyata alhamdulillah enggak, dibius, tapi biusnya bius lokal aja, cuman sampai pinggul ke bawah. Dan itu pun jarak biusnya, maksudnya gimana ya, waktu biusnya pun waktu lama biusnya pun nggak begitu lama kayak kita operasi besar kayak sesar gitu, enggak. Dia cuman bentar, mungkin sejam 2 jam aja, habis itu hilang biusnya. Dan biusnya itu lewat suntik di infus sama ada kayak kapsul dimasukkan ke duburnya, itu buat membuka jalan rahim dan juga kantung rahimnya, jalan lahir sama rahimnya biar lunak gitu atau gimana gitu. Nah dari situ cepet banget prosesnya, cepet, cuman yang bikin deg-degan di awal sih sebetulnya, di awal, dan lebih ke arah, dan aku ngerinya sebetulnya waktu proses observasi, karena kan kayak dicek VT terus-terusan ya sampai bengkak itu jalan lahirnya itu. Dan akhirnya alhamdulillah udah selesai, prosesnya cepet banget, nggak sampai setengah jam, malah 15 menit apa ya, nggak tahu. Pokoknya habis itu aku langsung tidur, dan bangun-bangun udah seger, cuman masih lemes kan. Dan itu langsung dikasih makan sama pihak rumah sakit, dan diobservasi lagi, observasinya tapi nggak VT ya, cuman dicek di USG aja. Oh udah bersih rahimnya. Ditanya pusing enggak, disuruh lihat langit-langit itu warnanya apa, kuning apa enggak. Oke, berarti dicek tensi normal, semuanya normal, alhamdulillah besoknya bisa langsung pulang. Jadi teman-teman, yang bisa diambil pelajaran adalah tolong lebih aware lagi sama kondisi tubuh. Bisa jadi kita merasa kuat, kita merasa oh bisa gitu, tapi ternyata janin yang masih lemah ini, yang di dalam kandungan kita, yang dalam rahim kita, bisa jadi dia capek dan gak kuat. Nah,
itu yang jadi pelajaran aku di kehamilan berikutnya. 1 tahun setelah proses kuret itu aku mulai concern sama kehamilanku di usia, karena aku udah mengalami namanya keguguran, otomatis aku lebih selektif lagi dalam memilih acara. 3 bulan pertama bener-bener kalau orang Jawa bilang itu angkrem bener-bener di rumah. Dan doaku buat teman-teman semuanya yang belum dikasih keturunan, semoga segera diberi amanah oleh Allah. Dan buat teman-teman juga yang belum dikasih jodoh juga segera didekatkan. Dan buat teman-teman juga yang habis keguguran, habis kehilangan, insya Allah itu adalah tabungan akhirat kita kelak. Dan kita yakin aja kita bakal dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita cintai. Amin. Nah, terima kasih udah nonton. Insya Allah next aku akan bahas tentang proses lahiranku, dimana sebetulnya aku ada minus 6, 5, 6 lah ya. Dan itu direkomendasikan buat operasi sesar. Tapi alhamdulillah aku bisa lahiran normal. Nah, itu nanti adalah tema sharing aku selanjutnya. Insya Allah kalau aku lagi nggak males ya, doain. Dan terima kasih sudah nonton. Semoga sharing-sharing kita hari ini bermanfaat. Dan see you on the next vlogs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.